Ketika Aruna, seorang gadis biasa yang magang di perusahaan ayahnya, menemukan dokumen kontrak vendor yang sangat rahasia bocor ke publik, ia tahu ini bukan sekadar kelalaian. Tuduhan itu langsung mengarah padanya, seolah sebuah jebakan telah dipasang dengan rapi, membuatnya tak bisa mengelak. Namun, siapa yang sangka, di balik tuduhan itu, jejak-jejak pengkhianatan tersembunyi, mengarah pada seseorang yang justru ia anggap sekutu. Aruna harus berhadapan dengan sebuah pertanyaan krusial. Mengapa file di cloud pribadinya bisa ikut hilang dan bagaimana ia bisa membuktikan dirinya tak bersalah, di hadapan mereka yang selama ini meremehkannya? Ini adalah kisah tentang permainan berbahaya di balik layar perusahaan, di mana integritas dipertaruhkan, dan rahasia tak terduga akan segera terungkap. Aruna Wicaksana, pewaris tunggal Dharma Arta Group, melangkah keluar dari gang sempit di Tebet, Jakarta. Penampilannya sengaja dibuat sesederhana mungkin, kemeja putih polos, celana hitam lusuh, ransel lama, dan map tipis di tangan. Hari ini bukan tentang kemewahan ayahnya, Tuan Haryo Wicaksana, sang pendiri Dharma Arta, melainkan tentang janji yang lebih dalam, mencari kebenaran. Ayahnya menantangnya untuk turun langsung, merasakan suasananya, melihat siapa yang bekerja sungguh-sungguh, siapa yang cuma pandai bicara. Namun, ada rahasia berlapis yang Aruna simpan, sebuah motivasi yang bahkan ayahnya sendiri tak sepenuhnya pahami. Ia tidak hanya ingin belajar memimpin, ia ingin menemukan dirinya di luar bayang-bayang nama besar ayahnya, serta membongkar penyakit yang ia yakini menggerogoti perusahaan dari dalam. Setibanya di Dharma Tower yang menjulang tinggi, Aruna hanyalah satu dari ribuan wajah yang tak dianggap. Meja resepsionis menyambutnya dengan tatapan meremehkan. "Nita, anak magang sudah datang. Yang baju putih polos itu." Suara resepsionis itu menusuk, namun Aruna tetap tenang. Ia sudah terbiasa. Tak lama, Nita, seorang wanita dengan blazer merah menyala dan wajah kaku, muncul. "Aruna ya? Saya Nita. Kamu bantu-bantu di administrasi. Ikut saya." Dalam lift, bayangan Aruna terpantul di dinding kaca. Ia menarik napas. Hari ini akan panjang, dan mungkin tidak ramah. Di lantai 12, ia diantar ke meja kecil di sudut, tanpa papan nama atau sambutan. "Laptop bawa sendiri, kan? Kalau mau akses wifi, minta ke Pak Ronald. Jangan baper kalau ada yang jutek," kata Nita sebelum pergi. Aruna duduk, membuka laptopnya. Ia memang tidak datang untuk disambut, melainkan untuk mengamati. Pukul 9 pagi, kantor sibuk, namun Aruna terasa terisolasi. Tak ada yang menyapa, hanya lirikan sinis yang menganggapnya sementara. Ia hanyalah anak magang yang akan pergi dalam 2 bulan. Tak lama, Pak Randy, manajer administrasi bertubuh tinggi besar dengan wajah kaku, menghampirinya. Kamu yang magang, ya? Kenapa enggak langsung ke ruang saya? Orang baru harus aktif. Kalau enggak nyari kerjaan, ya enggak bakal dianggap." Pak Randy melemparkan setumpuk dokumen laporan vendor. "Input ulang. Banyak angka salah. Kalau enggak ngerti, cari tahu sendiri. Jangan ganggu orang." Ia menambahkan dengan dingin, "Panggil saya Pak saja. Jangan sok akrab." Aruna mengangguk patuh, menelan setiap kata, setiap tatapan. Sepanjang siang, ia bekerja dalam diam, teliti, mengoreksi, dan mencatat bukan hanya angka, tetapi juga sikap dan gumaman staf lain. Aduh, kasihan banget, disuruh kerja kayak staf beneran. Yah, siapa suruh magang di kantor gede? Tahan-tahanin aja. Aruna mendengar, namun tak bereaksi. Semakin ia diam, semakin banyak yang bisa ia lihat. Sore hari, Pak Randy kembali, terkejut saat Aruna tak hanya menyelesaikan tugas, tapi juga membuat salinan koreksi dalam Excel. Ia hanya memerintahkan, "Kirim ke email saya. Besok datang lebih pagi, ya. Anak magang itu enggak boleh telat." Tak ada ucapan terima kasih. Aruna tahu, hari pertamanya mungkin tanpa tepuk tangan, tanpa pujian, namun ia telah mengumpulkan data paling penting, wajah asli orang-orang di perusahaan ini. 2 pekan berlalu. Hari-hari Aruna nyaris tanpa warna, namun penuh observasi. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir, dan bekerja dalam diam. Rutinitas entry data, rekap info C,
dan laporan vendor yang membosankan bagi sebagian orang, menjadi ladang informasinya. Ia mempelajari bukan hanya alur kerja, tapi juga alur intrik, siapa yang rajin, siapa yang menyalahkan orang lain, siapa yang bicara manis di depan namun menusuk dari belakang. Keberadaannya, yang awalnya diabaikan, perlahan mulai diperhitungkan. Anak magang baru itu yang namanya siapa sih? Kayaknya diam banget, tapi kok kerjanya rapi ya? Gue lihat laporannya dipakai Pak Randy loh. Bisik-bisik itu adalah bukti. Suatu siang di kantin, Aruna makan bekal sendiri. Tiba-tiba, Cindy, gadis dengan rambut pirang dan kuku panjang yang mencolok, menghampirinya. Hei, Aruna. Gue Cindy. Sama kayak lo magang, tapi gue di marketing. Lo kuat ya di admin, ngerjain angka mulu? Cindy tersenyum tipis, namun matanya mengamati Aruna dari ujung kaki ke kepala. Kamu polos banget, ya? Hati-hati, loh. Di sini banyak yang manis-manis di depan doang. Aruna hanya mengangguk, namun dalam hati, ia merasakan waspada. Di balik senyum Cindy, ada sesuatu yang terasa seperti sedang menilai, mencari kelemahan. Pak Randy semakin sering memberi tugas pada Aruna, terkadang 2 kali lebih banyak dari staf biasa, beralasan itu bagian dari proses belajar. Namun, sikapnya tetap dingin, tanpa pujian. Beberapa staf mulai membandingkan Aruna dengan iri. Gila, anak magang itu cepat banget kerjanya. Kayaknya bukan anak sembarangan deh. Ketegangan mulai merayap. Satu hari Aruna dipanggil ke ruang rapat kecil. Pak Randy dan 2 supervisor lain meminta Aruna membantu membuat ringkasan data lembur dari divisi HR. Tapi pakai template tahun lalu. Coba tanya Nita. Aruna menawarkan membuat versi baru karena template lama kurang rapi. Wah, baru juga magang sudah mau bikin format baru, sindir Pak Randy sinis, diikuti tawa supervisor lain. Aruna hanya menunduk, namun tak goyah. Setelah rapat, Budiah, staf senior berusia sekitar 50-an, menghampirinya. Kamu anaknya sabar, ya. Terus kayak gitu. Orang-orang sini kadang suka keras di luar, padahal kosong di dalam. Kata-kata Budiah menempel di pikiran Aruna, memperkuat keyakinannya bahwa ia belum melihat semuanya. Malam itu di kamar kos, Aruna membuka laptop pribadinya. Ia membuat folder bernama, wajah-wajah kantor, dan mulai menulis. Sikap, pola bicara, siapa menjilat siapa, siapa yang bekerja sungguh-sungguh, siapa yang hanya pura-pura sibuk. Ia tahu ini semua akan berguna, suatu hari nanti. Pekan ketiga, orang-orang mulai memperhitungkannya. Bahkan Pak Randy pun meminta Aruna menggunakan format baru yang pernah kamu usulkan itu, untuk rekap data kontrak vendor distribusi, sebuah tugas besar dan sensitif. Beberapa staf berbisik, terkejut. Cindy menyindir, wah, kayaknya ada yang mau sok pamer nih. Hati-hati loh kalau salah bisa dimarahin satu kantor. Aruna tahu ini jebakan. Ia mendengar obrolan tak sengaja di kantin, tugas ini seharusnya dikerjakan 2 staf senior. Jika gagal, salahnya bukan orang dalam. Malam itu dan 2 hari berikutnya, Aruna bekerja nyaris tanpa istirahat, memeriksa setiap detail. Proyek ini bukan hanya tugas besar, tapi juga medan ranjau. Hari presentasi tiba. Di ruang rapat, Pak Randy dengan tenang memulai, rekap data ini disusun oleh anak magang baru kita, Aruna. Beberapa orang melirik, ada yang mengangguk. Aruna berdiri, membagikan cetakan laporan. Ia menjelaskan dengan tenang, data yang rapi dan jelas. Salah satu manajer dari cabang Bandung bertanya tentang perhitungan marin revisi. Bagus, di kantor saya, staf lama saja kadang masih bingung soal ini, pujinya. Pak Randy tersenyum canggung. Setelah presentasi, ruangan hening. Perlahan, tepuk tangan kecil terdengar dari ujung meja, Budiah. Beberapa staf lain ikut bertepuk tangan, tak ramai, namun cukup untuk membuat Cindy di pojok melirik sinis. Aruna kembali ke mejanya, menemukan memo kecil, pintar juga kamu. Tapi jangan lupa kamu cuma magang tanpa nama. Ia tahu tulisan itu bukan dari staf biasa. Hari itu, Aruna pulang dengan kepala tegak. Ia tahu dirinya mampu, bahkan saat dijatuhkan. Ia juga tahu, ia harus mulai memilih siapa yang bisa ia percaya, dan siapa yang harus cukup ia amati dari jauh.
Permainan kantor ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah presentasi, Aruna menjadi bahan pembicaraan. Ada yang memuji, ada yang membandingkan, dan ada pula yang merasa tidak nyaman karena keberhasilannya menyentuh wilayah yang dianggap bukan tempat anak magang. Pagi itu, saat Aruna memeriksa email, Cindy tiba-tiba muncul. "Hei, Aruna. Makan siang, bareng? Gue yang traktir, sekalian ngobrol-ngobrol biar enggak kerja mulu." Aruna sedikit heran, namun tetap tersenyum sopan. Mereka duduk di kantin. Cindy mulai bicara macam-macam, lalu tiba-tiba bertanya, "Lo tuh sebenarnya siapa sih? Lo kerja rapi banget, diangkat di presentasi, tapi lo juga nggak pernah kayak anak magang biasanya. Serius deh, gue ngerasa lo kayak nyimak semua orang." Aruna hanya tertawa pelan, mungkin karena aku pendiam kali ya, jadi kelihatan misterius. Siang itu, Aruna kembali ke meja. Saat membuka laptopnya, ia terkejut. Folder kerjanya hilang. Bukan terhapus, tapi dipindahkan. Ia bersyukur selalu menyimpan salinan di cloud pribadi. Namun, perasaan tak nyaman muncul. Jelas ada yang iseng, atau lebih dari sekadar iseng. Hanya dia dan 1 atau 2 staf yang tahu lokasi folder itu. Sore harinya, Pak Randy menghampirinya. "Kamu kerja pakai file lama, ya? Kenapa datanya belum masuk ke sistem?" Aruna menjelaskan filenya sempat hilang. "Hilang? Kamu simpan file penting di tempat sembarangan?" potong Pak Randy. "Jangan banyak alasan. Kalau kamu ceroboh, jangan bawa nama siapa-siapa. Saya nggak mau data penting hilang cuma gara-gara anak magang." Aruna mengangguk, namun malamnya, ia sadar ia bukan hanya belajar bekerja, ia sedang diawasi. Dan tidak semua yang mengawasi berniat baik. Rian mulai bertanya ke staf lain, "Aruna kuliah di mana sih? Magangnya masuk lewat siapa?" Beberapa kali, Aruna merasa laptopnya disentuh saat ia ke toilet. Ia memperketat cadangan file dan mencatat semua kejanggalan. Topeng-topeng mulai bergeser. Ini bukan lagi tentang magang, tapi tentang kepercayaan, tentang siapa yang berani menjatuhkan, dan siapa yang diam-diam menunggu. Hari itu, suasana kantor tidak biasa. Ruang rapat lantai 12 penuh. Pak Randy mondar-mandir tegang. "Aruna, ke ruang rapat sekarang." Pak Randy berdiri di depan mejanya. Di dalam, 3 supervisor, 2 staff hire, dan Budia sudah menunggu. Pak Randy meletakkan setumpuk kertas di meja. "Ini laporan distribusi vendor 3 bulan terakhir. Ada kesalahan besar di sini. Kamu yang input data ini, kan?" Aruna melihat sekilas. Formatnya ia kenali, tapi datanya tidak sama. "Maaf, Pak, tapi data ini bukan yang terakhir saya kirim. Ada perbedaan nilai." Pak Randy memotong, "Jangan mengelak. Semua file kamu ada di sistem, dan ini laporan terakhir dari akun kamu." Supervisor lain menambahkan, "Marginnya meleset jauh. Kalau ini sampai masuk ke laporan pusat, bisa bikin masalah besar." Aruna terdiam. Sebelum ia menjawab, Budia bicara pelan, "Saya sempat lihat Aruna kerja 2 malam lalu. Dia mencetak laporan yang berbeda dengan ini. Formatnya sama, tapi datanya lebih akurat." Pak Randy tidak senang. "Tapi sistem bilang file ini dikirim dari laptop Aruna, Bu." Budia mengangguk. "Mungkin saja filenya diganti." Suasana hening mendadak. Aruna kemudian membuka suara dengan tenang. "Boleh saya buka cadangan pribadi saya, Pak? Semua laporan selalu saya salin ke drive cadangan. Saya bisa buktikan versi asli yang saya kerjakan." Pak Randy sempat terlihat panik, namun cepat ia tutupi dengan nada tinggi, "Ini bukan soal cadangan pribadi. Kita bicara sistem perusahaan, bukan kerja suka-suka." Supervisor HR menyela, "Justru karena itu kita perlu lihat semuanya, Pak. Kalau memang ada 2 versi, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Beberapa menit kemudian, Aruna memproyeksikan file cadangannya ke layar besar. Semua data terstruktur rapi dan marin yang salah itu tidak ditemukan di versi aslinya. Jelas, ada yang mengubah file itu, dan itu bukan dia. Mereka semua mulai menyadari ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sabotase. Pak Randy hanya menatap kosong. Aruna tidak menuduh siapapun. Ia hanya mengulang satu kalimat,
Saya tidak pernah mengunggah versi yang ini ke sistem. Perlahan, semua yang hadir mulai sadar. Anak magang yang selama ini mereka anggap biasa justru satu-satunya yang paling tertib dan teliti. Hari itu, untuk pertama kalinya Aruna keluar dari ruang rapat dengan kepala tegak. Tak ada senyuman, tak ada pelukan, tapi ia tahu ia tidak sendiri lagi. Bu Diah berdiri di sampingnya, dan di luar sana, beberapa pasang mata yang tadinya mengawasi dalam diam mulai berubah menjadi mata yang memperhatikan dengan rasa hormat. Pagi itu, Aruna baru menyalakan laptopnya saat notifikasi muncul, Anda dijadwalkan meeting pukul 10 ruang 15A. Tidak ada detail, tidak ada pengirim. Ruang 15A bukan ruang biasa, itu ruang rapat direksi di lantai atas, dengan akses terbatas. Aruna mengerutkan kening. Tanpa banyak bicara, ia bersiap. Pukul 10 tepat, Aruna menekan bel di depan pintu kaca bertuliskan, Private Internal Strategic Unit. Pintu terbuka secara otomatis. Di dalamnya, hanya ada dua orang. Seorang pria berumur sekitar 50 dan seorang wanita elegan. Pria itu berdiri dan tersenyum, silakan masuk. Kamu Aruna, kan? Aruna mengangguk sopan. Wanita itu menatap Aruna sejenak, lalu berkata pelan, kami tahu kamu bukan anak magang biasa. Aruna tak terkejut, ia tahu momen ini akan datang. Pria itu melanjutkan, saya, Pak Aditya, dari tim strategis perusahaan. Kami mendapat laporan soal insiden laporan vendor. Setelah melihat data-data, kami ingin tahu langsung siapa kamu sebenarnya. Aruna menarik napas lalu menjawab dengan tenang, saya Aruna Wicaksana, anak dari Bapak Haryo Wicaksana. Ayah saya meminta saya menjalani magang ini tanpa pengumuman. Saya diminta belajar dari bawah, mengenal perusahaan ini dari sisi yang paling dasar. Tidak ada suara selama beberapa detik. Lalu Pak Aditya tersenyum, saya sudah menduga. Kamu terlalu rapi untuk ukuran anak magang. Wanita di sebelahnya mengangguk pelan. Mereka tak banyak bertanya, hanya mendengarkan. Kemudian Pak Aditya berkata, mulai sekarang kamu tetap di posisi magang, tapi kami akan beri kamu akses terbatas untuk memantau kinerja tim. Bukan secara formal, hanya observasi. Aruna bertanya, tujuannya? Pak Aditya menjawab cepat, kami butuh masukan dari seseorang yang dilihat sebagai orang luar. Kami ingin tahu siapa saja yang selama ini terlihat bekerja, tapi hanya membangun pencitraan, dan siapa yang benar-benar menjaga integritas. Pertemuan itu hanya berlangsung 15 menit, namun saat Aruna turun kembali ke lantai 12, langkahnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang bergeser dalam hatinya. Akhirnya ada yang percaya padanya, bukan karena nama, melainkan karena cara kerjanya. Namun, kabar di kantor menyebar cepat. Beberapa staf mulai bertanya-tanya, kenapa Aruna tiba-tiba ke lantai atas? Kenapa dia tidak lagi diperlakukan seperti anak magang biasa? Cindy semakin curiga. Bahkan Rian mulai melontarkan candaan sarkas, jangan-jangan nih anak orang dalam beneran. Pak Randy juga berubah. Sikapnya tidak sekeras dulu, tapi tatapannya kini lebih tajam, lebih awas. Ia tahu Aruna bukan sembarang orang, dan itu membuatnya merasa terancam. Sejak Aruna dipanggil ke lantai atas, gerak-geriknya mulai lebih diawasi, bukan oleh manajemen, melainkan justru oleh mereka yang dulu meremehkannya. Pak Randy mulai menyusun siasat. Suatu sore di ruang kerjanya, ia berkumpul dengan Cindy dan Rian. Celek itu bukan anak biasa. Laporan dia dipakai terus sama bagian pusat. Ada yang aneh, kata Rian. Cindy mengangguk, dan tadi gue lihat dia ngobrol lagi sama Bu Diah. Kayaknya udah mulai bangun kubu deh. Kalau kita diam saja, bisa-bisa kita yang disingkirkan. Pak Randy menyilangkan tangan. Kita nggak bisa sembarangan, tapi kita bisa buat dia kelihatan enggak stabil. Mereka mulai menyusun rencana, menitipkan tugas pada Aruna yang tampaknya ringan tapi penuh jebakan kecil, seperti file tanpa informasi lengkap, tenggat waktu yang dimajukan diam-diam, dan dokumen lama yang diubah sedikit. Kalau dia mulai salah, kata Pak Randy, tinggal kita sorot bagian itu. Anak magang kau ceroboh? Sudah cukup buat bikin citranya jatuh. Cindy tertawa, gampang. Gue bantu atur alur kerja tim. Biar dia harus nanya ke kita dulu. Kita tahan informasi.
Kita atur ritmenya. Lama-lama capek sendiri dia. Rian mengangguk, kita buat dia kelihatan enggak kompeten. Sementara itu, Aruna tetap bekerja seperti biasa. Namun, ia mulai merasakan perubahan. File yang biasa ia akses kini dikunci, data yang ia tunggu dari tim lain telat datang. Ia tahu ini bukan kebetulan, ia hanya mengubah caranya bekerja. Lebih banyak mencatat, lebih sering menyimpan salinan, dan mulai menyimpan salinan aktivitas rekan kerjanya juga. Karena Aruna tahu, semua yang terlihat rapi belum tentu bersih. Namun, kejutan besar datang bukan dari kantor, melainkan dari masa lalunya. Hari itu, Aruna sedang duduk di ruang kerja kecil dekat jendela, saat seorang pria muda masuk. Aruna, sapanya. Aruna menoleh. Matanya melebar. Raka? Pria itu tersenyum. Iya. Kamu masih ingat aku? Tentu Aruna ingat. Raka adalah teman SMA-nya, teman yang dulu sangat dekat. Terakhir kali mereka bertemu adalah 5 tahun lalu, saat Aruna memutuskan pergi tanpa pamit. Ngapain kamu di sini? Tanya Aruna. Raka menunjuk nama di dadanya. Saya staf baru di divisi pengadaan. Baru pindah 2 minggu ini. Keduanya terdiam. Mereka tak menyangka akan bertemu lagi di tempat seperti ini. Aruna sempat ragu, tapi senyum Raka masih sama, hangat dan jujur. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Aruna merasa ada seseorang yang bisa ia percaya. Beberapa hari setelah kemunculan Raka, hari-hari Aruna sedikit berubah. Kini, saat jam makan siang, ada seseorang yang duduk di sampingnya tanpa basa-basi, tanpa menyelidik. Raka datang membawa cerita ringan dan sesekali membantu menyusun ulang data laporan. Ia tak pernah bertanya siapa Aruna sebenarnya. Ia hanya hadir seperti dulu. Dan bagi Aruna, itu cukup. Namun, di tempat lain, rencana Pak Randy semakin matang. Proyek besar berikutnya sudah disusun, dan targetnya jelas, menjatuhkan Aruna secara terbuka. Kalau kemarin gagal, kata Pak Randy pada Cindy dan Rian, kita pakai cara yang lebih langsung. Sekali pukul, enggak bisa dia mengeles lagi. 3 hari kemudian, kantor digemparkan oleh sebuah kabar, dokumen kontrak vendor bocor ke pihak luar. Nilai kontraknya besar, rahasia, dan bocorannya muncul di media sosial industri. Manajemen panik. Tim HR memeriksa seluruh aktivitas login ke sistem. Tim IT menelusuri akses file terakhir, dan hasilnya menunjukkan bahwa file itu terakhir dibuka dari akun Aruna. Panggilan ke ruang audit pun datang. Aruna masuk dengan tenang, meskipun matanya menunjukkan ia siap menghadapi apapun. Di dalam ruangan, Pak Randy sudah duduk di pojok. Supervisor HR membuka suara. Aruna, kamu tahu soal bocoran dokumen vendor ini? Aruna menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya tidak pernah mengunggah dokumen keluar sistem. Sayangnya, potong Pak Randy, log sistem menunjukkan file itu dibuka dari akun kamu, dan hanya satu orang yang punya akses ke file final itu. Kamu. Aruna menarik napas. Kalau boleh saya lihat cap waktunya, saya bisa cek kembali di cadangan saya karena saya selalu simpan versi pekerjaan di tempat pribadi. Mereka mengizinkan. Aruna membuka file cadangan dari cloud miliknya. Namun yang mengejutkan, file itu tidak ada. Hilang, seolah tak pernah ada di folder itu. Aruna menunduk sesaat. Ia tahu ini bukan kelalaian, ini sabotase. Tapi bagaimana bisa file di cloud pribadinya ikut hilang? Lalu pintu ruang audit diketuk. Seorang staf IT masuk menyerahkan hasil pengecekan tambahan. Supervisor membacanya perlahan, lalu menatap ke arah Aruna. Ini menarik. Ternyata ada aktivitas login jarak jauh ke akun Aruna dari IP yang berbeda, dilakukan tengah malam 2 hari lalu. Mata Pak Randy sedikit membesar. Dan IP itu, lanjut staf IT, terdaftar atas nama Rian. Ruangan sunyi seketika. Pak Randy mencoba bicara, mungkin itu kesalahan sistem. Tapi supervisor sudah berdiri. Kami akan lanjutkan investigasi. Untuk sementara, Rian dan timnya akan dicopot dari akses proyek ini. Aruna, kamu bisa kembali ke ruang kerja. Saat Aruna keluar dari ruang audit, Raka sudah menunggu di lorong. Ia hanya menatap dan berkata pelan, aku lihat ekspresimu pas kamu masuk tadi.
Aku tahu kamu nggak akan kalah. Aruna mengangguk lalu berbisik lirih, kayaknya waktunya sudah dekat. Raka menatapnya heran. Maksud kamu? Aruna menoleh perlahan. Matanya teduh tapi dalam. Waktunya mereka tahu siapa sebenarnya orang yang mereka fitnah. Malam itu, di kamarnya, Aruna membuka satu folder yang selalu ia lindungi, observasi internal. Semua catatan, bukti, kronologi, hingga rekaman obrolan kerja, disusun rapi. Ia menyimpannya bukan untuk balas dendam, tapi untuk saat seperti ini. Dan tampaknya waktunya akan segera tiba. Hari itu, Aruna menerima pesan pribadi, bukan dari HR, bukan dari supervisor, tapi dari asisten pribadi CEO perusahaan. Isinya singkat, Bapak ingin bertemu pukul 16 di ruang utama direksi. Aruna hanya menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Tapi di dadanya ada sesuatu yang bergerak. Bukan gugup, bukan takut, tapi kesadaran. Bahwa perjalanan panjang menyamar sebagai anak magang itu sudah hampir sampai di titik ujinya. Pukul 4 sore, Aruna naik ke lantai tertinggi kantor itu. Ruang direksi besar dan sunyi. Langit sore terlihat dari dinding kaca. Di dalam ruangan itu sudah duduk 5 orang penting, direktur keuangan, direktur operasional, dan di tengah-tengah, ayahnya, Bapak Haryo Wicaksana. Sosok yang selama ini hanya dilihat Aruna dari kejauhan. Bahkan di dalam gedung yang sama, mereka tidak pernah bertemu sebagai ayah dan anak. Pak Haryo menatap Aruna dengan sorot yang sulit dibaca. Matanya tajam, tapi ada kelembutan di baliknya. Duduklah, Aruna. Salah satu direktur membuka suara. Kami sudah mengikuti laporan tim audit dan juga catatan yang kamu simpan. Kami terkejut. Kamu bekerja sangat teliti, lebih dari ekspektasi kami terhadap siapapun, bahkan bukan hanya anak magang. Pak Haryo ikut bicara. Ayah minta maaf karena kamu harus menghadapi tekanan seperti itu. Tapi kamu tahu ini memang tujuan dari semuanya. Aruna mengangguk pelan. Saya tidak menyesal, ya. Justru sekarang saya lebih mengerti apa yang sebenarnya terjadi di kantor ini. Pak Haryo menatapnya lama. Kamu tahu banyak orang mengira perusahaan ini hanya butuh sistem dan laporan. Tapi yang paling berbahaya itu budaya diam. Budaya saling melindungi rekan meski tahu salah. Budaya menutupi ketidakmampuan demi menjaga posisi. Aruna menjawab. Suaranya tenang tapi dalam. Dan seringkali orang-orang yang paling keras bekerja justru dikorbankan. Salah satu direktur mengangguk, kami ingin kamu bantu kami mengubah itu. Aruna terdiam. Ia menatap meja di hadapannya, lalu dengan suara pelan tapi tegas, ia bertanya, kalau saya bukan anak Bapak, apakah tawaran ini masih akan datang juga? Ruangan hening. Pak Haryo menatapnya dalam lalu menjawab tanpa tergesa. Justru karena kamu tidak pernah membawa nama itu, kami jadi tahu kemampuan kamu sebenarnya. Ia lalu menarik napas. Kamu bisa saja minta perlindungan sejak awal, tapi kamu tidak. Kamu memilih jalan yang paling berat dan kamu tidak goyah. Buat saya itu bukan sekadar integritas, itu keberanian. Dan keberanian itu tidak bisa diwariskan. Aruna tak menjawab, tapi matanya sedikit melembut. Ia tahu ayahnya bukan sedang memuji, tapi sedang mengakui. Dan bagi Aruna, itu jauh lebih penting dari sekadar promosi. Setelah hari itu, Aruna tak langsung duduk di kursi tinggi. Ia tetap menyelesaikan masa magangnya. Namun, tanpa banyak yang tahu, namanya kini masuk dalam memo internal sebagai pengamat independen khusus dengan akses langsung ke tim direksi. Tak ada pengumuman resmi, tak ada seremonial, tapi gerakan sunyi mulai terasa. Rian dinonaktifkan. Akses sistemnya ditarik. Semua keputusannya ditinjau ulang. Cindy diam-diam dipindahkan ke peran administratif tanpa divisi, tanpa tim. Dan Pak Randy. Ia dipanggil langsung oleh Dewan Pengawas tanpa surat terbuka, tanpa tanya jawab. Dan setelah hari itu, namanya tak pernah muncul lagi di daftar hadir. Aruna masih duduk di meja kecil yang sama, masih minum kopi saset dari kantin, masih mengenakan ID bertuliskan magang, tapi sekarang setiap langkahnya diawasi. Setiap kalimatnya didengar, setiap senyumnya dibaca dengan hati-hati. Bukan karena mereka tahu siapa dia, tapi karena mereka tahu dia bisa melihat apa yang mereka sembunyikan.
Di akhir cerita ini, Aruna tidak langsung mendapatkan tahta. Ia memilih untuk tetap berada di posisi magam, menuntaskan perjalanannya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ia telah membuktikan dirinya bukan hanya layak, tetapi juga tangguh. Ia kini menjadi pengamat independen yang memiliki akses langsung ke para direksi, dan gerakan sunyi mulai terasa. Ia berhasil membuka mata orang-orang tentang realitas yang mereka jalani, bahwa keberanian dan integritas sejati jauh lebih bernilai daripada sekadar jabatan atau citra semu.